Halo semuanya, perkenalkan saya Kesya Alika Rahma Hidayat dengan NIM 2602088153. Pada video ini, saya bersama dengan teman saya yaitu Kelvin dan Justin akan membahas tentang Oracle FM VirtualBox yang dapat digunakan sebagai platform visualisasi untuk mengintegrasikan Variable Blue, FM, Spark SQL, dan Hadoop dalam pengolahan data besar atau big data. Mari kita masuk ke penjelasannya. Pertama-tama, mari kita bahas kenapa virtual mesin dan teknologi sangat penting. Di era digital saat ini, jumlah data yang dihasilkan terus meningkat. Teknologi big data seperti Hadoop dan Spark SQL sangat penting untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah yang besar dengan cepat dan efisien. Latar belakangnya adalah dalam era digital saat ini, volume data yang dihasilkan oleh berbagai sumber seperti media sosial, transaksi bisnis, perangkat IoT, dan sensor terus meningkat secara eksponensial. Konsep big data muncul sebagai solusi untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis data dengan skala besar yang tidak dapat ditangani oleh sistem tradisional. Namun, memahami dan mengimplementasikan big data seringkali menjadi tantangan bagi banyak individu dan organisasi, terutama karena kompleksitas teknologinya. Banyak sekali orang atau user yang mengalami kesulitan untuk memulai mengelola big data. Hal ini dikarenakan big data memiliki dan membutuhkan infrastruktur yang besar dan mahal. Oracle FM VirtualBox ini dibuat untuk membantu mengelola big data tersebut. Dengan adanya VirtualBox, user dapat membuat mesin virtual untuk menginstal dan menjalankan teknologi big data tanpa membeli perangkat keras atau hardware tambahan. Oracle FM VirtualBox ini memungkinkan user untuk menjalankan beberapa sistem operasi seperti Hadoop dan Spark SQL. Dalam virtual mesinnya, hal ini menciptakan cluster big data dalam lingkungan yang aman dan fleksibel. VirtualBox ini menjadi langkah untuk mempelajari big data tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Perkenalkan, nama saya Justinus Satanda bin Sohur dengan NIM 260.09.4004. Sekarang saya akan menjelaskan tentang produk yang digunakan atau produk knowledge-nya, yaitu Oracle VM VirtualBox, Hadoop, dan juga Spark SQL. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Oracle VM VirtualBox. Jadi, apa itu Oracle VM VirtualBox? Oracle VM VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang memungkinkan pengguna atau usernya menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di satu komputer. VirtualBox sering digunakan untuk membuat lingkungan kerja yang fleksibel tanpa mempengaruhi sistem utama, terutama dalam pengembangan dan pengujian teknologi seperti Hadoop dan Spark SQL yang nantinya akan dibahas di poin selanjutnya. Beberapa fitur utama yang diberikan oleh Oracle VM VirtualBox ini adalah adanya cross-platform. Nah, Oracle VM VirtualBox ini mendukung banyak OS seperti Windows, Linux, macOS, dan juga Solaris. Lalu terdapat fitur snapshot yang berfungsi untuk menyimpan keadaan virtual mesinnya agar mudah untuk di-rollback. Lalu tentu saja, Oracle VM VirtualBox ini dapat digunakan tanpa adanya biaya lisensi. Terakhir, Oracle VM VirtualBox mempunyai sistem yang efisien. Aplikasi tersebut dapat memaksimalkan kinerja CPU, RAM, dan storage yang ada tanpa mempengaruhi kinerja sistem utama. Lalu selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan, yaitu Hadoop dan juga Verilamblu Spark SQL. Dimulai dari Hadoop. Hadoop adalah framework open source yang dirancang untuk menyimpan dan memproses data dalam skala besar secara terdistribusi. Terdapat tiga komponen utama pada Hadoop. Pertama, adanya HDFS, itu singkatan dari Hadoop Distributed File System. HDFS ini adalah sistem penyimpanan terdistribusi yang mampu menangani data dalam skala yang besar. Lalu terdapat MapReduce, yaitu model pemrograman untuk pemrosesan data dalam batch secara terdistribusi. Terakhir adalah YARN, yaitu singkatan dari Yet Another Resource Negotiator.
Jalan ini berfungsi untuk mengelola sumber daya dalam cluster Hadoop. Terdapat beberapa manfaat dari Hadoop, yaitu scalability-nya. Hadoop dapat meningkatkan skalanya dengan menambahkan node pada klasternya. Lalu adanya fault tolerance, yaitu data direplikasi di beberapa node. Hal ini memastikan jika terjadi salah satu node yang gagal, data masih tersimpan dengan aman. Terakhir, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Verulam Blue Spark SQL. Jadi Verulam Blue Spark SQL ini adalah framework SQL berbasis Spark yang dirancang untuk analisis data yang besar, yaitu big data. Terdapat beberapa kelebihan dan atau keunggulan dari Spark SQL ini. Pertama, Spark SQL memiliki kecepatan tinggi. Spark SQL memanfaatkan in-memory Spark sehingga dapat mengeksekusi query SQL dengan cepat. Lalu, Spark SQL ini telah terintegrasi dengan Hadoop, sehingga dapat membaca data langsung dari HDFS. Terakhir, Spark SQL mendukung sintaks SQL yang sudah dikenal banyak orang, sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan Spark SQL ini. Banyak sekali penggunaan dari Spark SQL ini, contohnya menganalisis data penjualan dalam satu query SQL dan menggunakan SQL untuk menyaring data terdistribusi di HDFS dan efisien. Selanjutnya, teman saya Calvin akan memberikan tutorial singkat cara memakai Oracle VM Database ini dengan Hadoop dan juga Spark SQL. Terima kasih. Oke, salam berbahagia untuk Pak Robert, nama saya Kelvin Sombong dengan NIM 260210823, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, biasanya kalau Pak Robert akan menjelaskan tentang Oracle VM VirtualBox yang telah kami pilih. Kenapa kami pilih ini? Karena pertama kami sering menggunakan, ini terdapat dalam salah satu proyek mata kuliah kami juga, jadi kami ibaratkan yang sudah mengenal environment-nya. Nah, sebenarnya yang perlu kita download itu ada dua ya, VirtualBox-nya sendiri dan ibaratkan dari language-nya mau apa. Cuma ya di sini lebih tepatnya kita pakai Verulam Blue. Di sini ada dua downloadan, yang VirtualBox dan juga Verulam Blue seperti itu. Nanti tinggal download. Nah, sebenarnya filenya itu agak susah dicari. Jadi kalau misalnya Pak Robert sendiri mau, kita bisa berikan. Nah, ini untuk tampilan awalnya nih, kita buka VirtualBox, nanti di Smash Show-nya itu jadi start. Ketika sudah start, nanti akan otomatis terbuka dari Verulam Blue-nya. Awalnya seperti ini, Pak. Sampai awal kosongan seperti ini, cuma tadi karena saya pencet spin up, jadi dia akan nge-loading suatu tab untuk language dari internalnya, localhost-nya. Cuma kita langsung saja. Di sini saya pilih Spark Shell untuk environment-nya. Nah, kemudian ibaratkan di sini saya mungkin menjelaskan secara singkat dari background-nya terlebih dahulu ya. Nah, jadi VirtualBox itu apa? VirtualBox itu adalah software virtualisasi yang memungkinkan kita dapat menjalankan OS di dalam suatu OS gitu. Kan saya pakai di sini laptop yang menggunakan OS itu Windows. Sebenarnya harusnya nggak bisa, tapi karena ada VirtualBox ini memungkinkan kita untuk menggunakan OS dalam OS gitu tanpa mengganggu OS utama kita. Nah, terus mungkin fungsinya apa aja sih? Menjalankan banyak OS dalam satu perangkat, menguji perangkat lunak dan juga sistemnya, terus eksperimen dengan lingkungan yang berbeda. Nah, terus oke, itu sudah. Kemudian apa sih Verulam Blue? Nah, Verulam Blue sendiri adalah berikan yang NLP, Natural Language Processing, atau bahasa buatan, natural bahasa buatan yang digunakan dalam meneliti dan juga bereksperimen suatu OS. Dia biasanya digunakan apa sih? Bisa juga digunakan dalam analisis data, digunakan dalam otomisasi, dalam pengolahan bahasa, atau aplikasi yang membutuhkan ibaratkan penanganan teks terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin saya langsung menghemat waktu juga karena membagi waktu. Saya langsung mulai pada testingnya. Nah, di sini saya langsung ibaratkan oke, kita mau langsung show apa sih database yang kita punya. Nah, di sini ibaratkan langsung show database. Nah, kalau sudah menggunakan Python, C Sharp, apalagi SQL, mungkin ada base-base. Nah, menggunakan ini tuh kalau menurut saya tuh gabungan dari SQL dan Python. Mungkin base-base-nya base Python banget, akan tapi function-functionnya itu SQL base. Tapi kalau misalnya sudah mempelajari keduanya itu digabungkan, akan lebih mudah mengerti dalam mempelajari ini. Nah, di sini sudah show, dia akan loading untuk semua database yang sudah disediakan dari Spark environment-nya itu sendiri. Ya, sekali lagi mohon maaf loadingnya agak lama, menyesuaikan dari ya spek dari OS masing-masing. Tapi memang bisa sendiri memang agak lama. Nah, ini sudah ini semua database-nya. Nah, tapi saya put aside dulu, saya mau menciptakan functional lain. Kemudian kita mau print apa? Ini print in. Kalau di Python kan dia harus ini ya, print apa gitu. Kalau di C
dia print f gitu. Sebenarnya bahasa sama ya kurang lebih bahasanya sama kan, print apa yang mau di print ditutup kurungnya gitu. Mungkin ini print halo, saya Kelvin sedang belajar mata kuliah sedang belajar mata kuliah operasional sistem. Nah, print in print. Oke. Oke, mungkin kita langsung move on aja, maaf Pak. Oke, sekarang saya mau mungkin show dari apa filenya. Kita mau membuat suatu data. Di sini saya menggunakan array. Ini 20, 50, 30, 40, dan langsung keluar dari si array integernya. Nah, kemudian kita mau di print apa sih dari ages-nya ini mau di print, kita print apa for age, jadi nggak print satu-satu, ini tinggal di print ini. Sorry, ages for age, ages for age. Sorry Pak, tadi itu harusnya ln sama kayak yang awal, print ln. Halo, nama saya Kelvin, sedang belajar mata kuliah OS. Oke. Oke, sekarang beberapa ya ada sintaks umum yang diibaratkan dalam spasial ini yang menggunakan HDFS. Nah, cuma bisa aja nanti kita tinggal Ctrl Alt T, kita nggak perlu pakai spasial lagi, untuk mengakses komen-komen yang internalnya seperti itu ada yang namanya HDFS, DFS. Nah, ini apa sih? Nah, ini tuh sebenarnya perintah dasar yang untuk berinteraksi dengan Hadoop Distribution File System. Jadi ya file system yang kita gunakan internal dalam Verulam Blue-nya ini. Nah, apa saja? Sebenarnya itu ada banyak ya. Misalnya kita mau ls, location sistemnya, mau put, mau copy, cp, get, rm, seperti itu. Bisa juga misalnya kita mau nyalin itu, misalnya dari cp, working file apa, nanti misalnya kita tinggal move ke working file apa, direktorinya, seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah fungsinya kan bukan itu saja. Nah, sebenarnya untuk yang Hadoop ini kita bisa ibaratkan akses file, misalnya mau file JSON, mau file text, mau ORC, Parquet juga bisa untuk kita pakai yang nanti pakai yang Spark-nya. Misalnya kita mau file df kan nama variabelnya. Jadi kita mau Spark read format. Nah, tapi ini kalau udah read kan berarti ya data sudah ada. Saya contohkan saja di sini. Saya mau data teks, tapi ini datanya nggak ada, ini hanya sebagai contoh ya. Ini option, misalkan kita mau yang sum option values, terus kita mau load. Nah, di sini nanti misalnya filenya working misalnya section 3 seperti itu, section 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian misalnya nanti bisa dipakai buat yang lain juga, misalnya ORC nanti data formatnya tinggal diganti-ganti aja. Nah, untuk yang data frame structure-nya, misalnya kita mau drop mau apa juga semua bisa, misalnya select, terus select XPR, ini buat select expression per column, terus misalnya kita mau filter database-nya, terus mau where cari, misalnya dari df where gitu, bisa juga. Terus ini distinct buat remove duplikat, kemudian di sini ada drop duplikat juga ada, duplicate, terusnya ada sort, bisa sort, dia bisa order by, bisa limit dan lain sebagainya. Dia mungkin sama ya, bisa ada union. Union kan database banget ya, union gabungin with column, drop, sample, join, group by gitu. Makanya saya bilang ini gabungan dari SQL sama dari Python, kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya kita ada ada database nih kan,
bad movies df and a gitu kan. Nah, ini functionnya itu buat apa? Misalnya kita udah ada df-nya nih, misalnya df biasa. Nah, na itu kan berarti kita mau nyari yang missing value. Nah, missing value-nya di drop, terus baru kita show. Nah, terus apa sih? Misalkan untuk mungkin yang matematiknya, misalnya kita mau count bisa, count distinct ya berarti yang duplicate bisa, mau sum, max, min, average. Misalnya kita mau sum distinct, itu juga ada semua. Nah, kemudian mungkin ini saya mau mungkin untuk sekarang menit ke ya mereka semua mungkin saya mau bantu contohkan ya Pak ya, karena mengejar waktu juga. Mas, sekarang kita langsung aja ke import org apache spark sql row. Row-nya besar. Oke. Di sini saya mau buat file database. Ini kita buat ini buat input table-tablenya. Nah, student name-nya kita mau apa? Input mandiri. Jadi name string, weight-nya integer, terus ini graduation year integer, file integer. Oke. Case class student name string. Oh, jangan lupa untuk data type-nya harus huruf besar. Integer graduation year integer. Nah, ini udah kebikin nih define class student beribat SQL. Kita define dulu datanya kayak gimana. Terus baru ini data student df. Misalkan ini kita mau bikin sequence-nya. Ini saya izin agak cepat ya Pak ya, karena takut saya maksudnya bikin mudah dulu aja, dan harus berbagi waktu dengan tim saya yang lainnya. Oke, so weight-nya 20, graduation-nya ya 100 lah, kita bilang cepat dulu. Terus ini student Kevin 30 100. Terus ini tinggal ditambahin tuh df, dimasukin ke data frame-nya. Oh, class name student. Oh ya, maaf Pak. Nah, ini buat buat dia punya copy sama copy paste. Nah, ini biasanya kita kontrol C, kontrol F, sekarang harus kontrol shift C. Nah, di sini maaf. Ini karena tadi kita buat kelasnya kan student, jadi ini harusnya masa S-nya kecil juga mengikuti. Value student. Oh, yang belakangnya belum. Oke. Nah, ini sudah saya wakil semua. Nanti kalau misalnya kita mau show, tinggal ke dari variabelnya student df show. Oh, student df show. Nah, misalnya kalau kita mau tambahin nanti tinggal dimasukin aja. Misalkan kita mau ya buat group by atau apa, misalkan datanya yang tadi ya, student df misalnya mau group by gitu, atau enggak misalkan mau di aggregate gitu juga bisa. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tutorial dari penjelasan dari awal value Blue, apa saja yang bisa kita lakukan di dalamnya. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu sangat banyak ya Pak, tapi karena waktu terbatas, sebelumnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kata dari saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.